Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham dari grup MNC. Yang pertama MNCN, kedua BMTR, ketiga BABP, keempat Becap, kelima IPTP, keenam Kepik, ketujuh MSIN, kedelapan Yeta, dan terakhir MSKI. Langsung saja ke saham pertama. Ada MNCN yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 870 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang MNCN lagi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN setelah gagal melewati 969.80-nya ini dia membentuk candle hammer terbalik dan dikonfirmasi dua candle setelah itu turun. Dan kemana arahnya? Kalau dilihat kondisi seperti ini ya bisa ke 840, 850 lagi, kecuali nih ya. Tarik lagi ini supportnya sekarang atau resistennya yang bisa mengkonfirmasi itu tetap 880 dan kebetulan dia tutup di situ ya. Sekitar 880, 890 inilah. Nah, ini bisa dibilang area demand-nya juga. Jadi perlu hati-hati tuh kalau sampai jebol targetnya 840. Karena naik turunnya MNCN dari support ke resisten itu 40 poin. MNCN awalnya yang saya analisa mungkin pantulannya di 920 ya, di supportnya ternyata jebol juga. Jadi ya ini kesempatannya minggu depan harus rebound, dan bagusnya lagi kalau minggu depan bisa kembali ke atas 920. Ternyata dia turunnya sangat dalam ya, karena memang market kurang bagus kan, karena ada isu perang di tanggal 24 Februari dia turun sampai 845. Jadi seperti itu, tapi kalau dari tren downtrendnya ini dia retest harusnya dan ditarik naik, dan lihat di tanggal 24 itu MNCN tutupannya masih di atas trendline downtrend, dan keesokan harinya dia sempat rebound tapi kemudian tutupannya tetap masih sama ya di 870. Untuk MNCN ya minggu depan harus rebound, nggak boleh lagi turun. Kalau turun ya 840 inilah. Kalau nekat beli di harga sekarang ya atur aja bagaimana strateginya. Ini kalau trendline uptrendnya juga ditarik, ini masih uptrend. Dan kebetulan dia bertemu di persimpangan antara trendline downtrend dan uptrendnya itu di 870. Jadi seperti itu. Untuk MNCN potensi masih 50-50 kecuali Selasa langsung rebound lagi dan tutup di atas 890. Langsung saja ke saham kedua. Ada BMTR yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,6% ke harga 254. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMTR juga ternyata gagal bertahan di atas 260. Padahal bagus, dia lagi konsolidasi kan semenjak breakout volume besar. Tapi gara-gara market kurang bagus dia sampai turun. Nah, supaya EMA 20-nya ini terus naik dan tetap golden cross atau memotong ke atas EMA 60 garis hitam ini, minggu depan juga BMTR harus rebound dan ya harusnya jangan turun lagi dari 250. Jadi harga sekarang itu risk rewardnya 1:1 ya. Ya kalaupun mau beli yang penting BMTR nggak turun lagi dari 250 ya. Tinggal stop lossnya paling 3%, 4%. Bisa seperti ini risk rewardnya. Nggak perlu pakai low ekornya ini. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 250 ya exit aja. Ya bisa di 246, 3% ya inilah 246. Pokoknya kalau dia tutup di bawah low-nya ini jual aja. Target profit dia memang dekat tuh 260. Jadi risk rewardnya nggak seimbang juga ya, lebih besar risknya. Tapi bagusnya kalau dia langsung rebound dan tutup di atas 260 itu menarik. Kalau Bapak Ibu nunggu risk rewardnya sama minimal 1:1, ya tunggu aja dia koreksi atau nawar, siapa tahu dikasih harga bawah di hari Selasa pas open market ya beli aja di 250 sampai 252. Tapi kalau nggak dikasih ya Bapak Ibu, kalau ditinggal ya seperti itu. Banyak orang trading juga kan risk rewardnya harus menarik minimal 1:2. Ya kalau di saham lagi seperti ini susah.
bisa ketinggalan, tapi tergantung masing-masing. Kalau sabar cari saham lain juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu aja untuk BMTR. Kalau ini jadi swing low-nya ya minggu depan harus naik, dan penutupan minggu besok itu harus tutup di atas 260 biar lebih aman dan lanjut kembali uptrend ya. Bisa seperti ini gambarannya. Jadi seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BABP yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 5,39% ke harga 193. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP hampir sama nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP sudah 5 hari terus turun dengan volume kecil ya. Tapi kondisi seperti ini kemungkinan besar kalau lanjut turun di 180 ini ada pantulan teknikal rebound ya. Mungkin reboundnya 2-3%, 5% bisa tuh. Coba aja ya. Tapi kalau ternyata dia langsung rebound hari Selasa, ya itu area support juga 192. Enggak ya, kalau saya lebih ke ini, supportnya di angka genap biasanya 200. Jadi ini bisa dibilang ya support juga lah, karena naik turunnya itu 10 poin. Biasanya mantul nih, lihat di 200 dia mantul ke atas tapi kemudian turun lagi. Ini juga di 200 dia sempat naik sampai 210 kan, opennya di 24 naik sampai 210, itu naik 3%-an kan, terus turun lagi. Nah bisa aja dia nantinya di 193 nih mantul, uji 200 gagal turun lagi, 180 gagal turun lagi ya. Saham downtrend seperti itu jadi memanfaatkan untuk trading cepat ODT. Kalau dalam satu hari Bapak Ibu beli atau jaga di support dan dapat dan dia mantul, itu udah bisa realisasikan profit. Jangan mikirin dulu profit lebar, karena ini arahnya lagi turun. Walaupun turunnya dengan volume kecil-kecil, tapi kalau dia terus turun ya bisa. Ini lihat di tanggal 14 Desember dari 240 dia turun sampai 142 yuk. Hampir 50% lebih kan. Turunnya dengan volume kecil, tapi lihat setiap support dia ada pantul, setiap support dia ada pantul, 2-3% itu pasti dapat. Yang penting belinya di support. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk BBP arahnya ya ini masih kemungkinan ada pantulan, cuman kalau terus turun 180 inilah harusnya dijaga untuk BBP. Seperti itu untuk BBP. Langsung saja ke saham keempat, ada Becap yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,89% ke harga 272, dan terlihat di bidnya ada yang jagain 1 juta lot ya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Becap diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Becap ini karakternya memang sering membuat ekor panjang dari resisten turun ke bawah. Jadi kemungkinan juga ya Becap ini potensi masih bisa diangkat. Cuman diangkatnya itu untuk dibawa turun. Kecuali Becap hari Selasa bisa tutup di atas 280. Kalau enggak dia ke arah 260 dan bisa menutup gapnya di 240. Jadi kalau saya juga untuk Becap ini saat ini mending tradingnya trading ODT aja, cuan bungkus. Jadi kalau udah cuan bungkus saja, karena udah resiko tinggi jangan beli di pucuk ya. Ini karena sering membuat ekor panjang dari resisten, jadi belinya di support aja. Kalau dia mantul udah tuh realisasikan aja 3-6%, itu besar kalau dalam satu hari. Jangan mikir arahnya aja deh, karena resikonya kalau Bapak Ibu berharap arah, terus saham Bapak Ibu yang awalnya sudah profit 5%, turun 2%, turun 1%, nggak di TP-TP, akhirnya bisa jadi loss. Nah itu kan, kalau saham seperti ini kalau bisa direalisasikan cepat aja, karena udah naik tinggi kan. Bahkan dari 60 dia itu udah naik 300%, hampir 400%. Jadi ya udah, itu mungkin sudah masanya mulai distribusi. Memang ada naiknya, cuman naiknya itu
nggak akan sekuat sebelum-sebelumnya ini. Nih, kalau dilihat ya, potensinya itu bisa ke 240 dan bisa ke 200 lagi. Dia akan uji lagi area ini. Jadi seperti itu. Kalau niatnya memang untuk disimpan bisa profit besar, ya pakai strategi. Misalnya Bapak Ibu udah profit dan turun sisa 2%, ya mending TP dulu daripada BP dan loss. Nanti tunggu lagi. Kalau siapa tahu dikasih lebih murah, Bapak Ibu beli di support selanjutnya di bawahnya. Jadi kalau dia naik ya tetap bisa hold. Kalau dia turun lagi mendekati sisa profit 2-3%, Bapak Ibu TP lagi. Udah, jangan mikir ya. Jangan berharap nanti di TP dia mantul naik. Ya kalau selalu seperti itu susah, nggak akan jalan. Karena memang harus bereaksi. Entah reaksi kita itu salah, ternyata dia lanjut naik, ya nggak masalah juga. Yang penting kita udah bener bereaksi. Jadi seperti itu ya. Untuk backup, kalau saya lihat ya bisa rebound, cuman akan bagus tuh kalau bisa tutup di atas 280. Selama di bawah itu potensinya 260 terdekat dan bisa ke 240 menutup gapnya ini. Jadi seperti itu untuk backup. Langsung saja ke saham kelima, ada IPTP yang di hari Jumat ditutup juga terkoreksi 5,26% ke harga 126. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IPTP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IPTP ternyata gagal bertahan di atas 140 dan ini nggak valid lagi. Kalau saya lihat apakah ini koreksi ABC, bisa jadi. Dan terlihat juga IPTP sudah membentuk higher low di 166, 167. Sebelumnya di 193. Jadi ini rawan. Kemarin juga ada saya beli ya, udah profit lumayan, gara-gara lupa ya akhirnya jual BP daripada dibawa turun lebih dalam ya. Saya beli di 140, lupa TP karena belinya di akun lain, dan akhirnya pas saya ingat udah jual BP aja. Kalau enggak kan dibawa turun tuh. Jadi ya harus bereaksi lah. Jangan pikir jual BP itu rugi pi, ya udah daripada rugi tambah loss, rugi pi tambah loss lagi kan. Nih arahnya kemana untuk IPTP? Potensinya 120 karena ini gagal jadi swing low-nya. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Memang 180 dia tuh naik turunnya 20 poin dari 140 berarti ke 120. Ini kemungkinan ada pantulan. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya sekitar itu 116 120 itu kemungkinan pantulan karena di situ golden ratio-nya. Jadi perhatikan aja IPTP hari Selasa. Apalagi kalau ARB itu lihat kalau terus dimakan dan ARB-nya nggak dikunci ya bisa rebound lagi minim-minim ke harga penutupan hari Jumat 126. Jadi seperti itu. Untuk IPTP wait and see aja dulu ya. Tunggu aja di support 120 sampai 118. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Kepik yang hari Jumat ditutup ARB 6,25% ke harga 105. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Kepik didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Kepik ini memang koreksinya belum kecil-kecil, tapi terus ARB. Itu saya hindari. Kalau mau nunggu, tunggu di 100 sampai 96 ini. Satu kali dia lagi ARB. Itu baru tuh menarik untuk Kepik ya. Nah ya 97, 98 itulah. Itu satu kali ARB lagi kemungkinan ada pantulan untuk Kepik. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih nyangkut, ya kalau dia nanti ada pantulan ya bisa exit. Kalau Bapak Ibu berharap lebih besar atau bisa kembali ke harga beli pucuk, ya harus siap juga kalau dibawa atau diiris pelan-pelan turun lebih dalam, itu aja ya. Kalau siap menahan rugi 369 setahun ke depan nggak masalah juga. Mungkin nggak naik, ya mungkin ya. Setiap saham mau gorengan mau big cap juga tetap ada koreksi dan ada reboundnya. Yang penting jangan tidur, jangan suspend. Cuman kan kalau namanya trader ya rugi waktu dia nunggu saham itu balik. Jadi biasanya ya tetap mereka pakai cut loss. Jadi seperti itu ya. Dan kebetulan tadi di Kepik itu ada golden ratio-nya di 102. Ya ada pantulan lah 100 sampai 98 ini. Karena dia sering membuat ekor, ya bisa aja dia buat ekor dulu terus dipantul naik. Jadi ada pergerakan lah untuk Kepik
di hari Selasa dan Rabu ya. Kalaupun ARB hari Selasa Rabu ada pergerakan, tapi di Skymart on. Jadi seperti itu. Untuk ke peak arahnya masih potensi turun dulu, uji support 100. Langsung saja ke saham ketujuh, ada MSIN yang di hari Jumat ditutup di harga 5.850. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MSIN sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MSIN apakah masih bisa naik? Masih bisa. Cuma naik-naik terbatas. Paling-paling dia uji lagi 6.400. Karena kenapa? MSIN ini udah naik sangat tinggi ya. Bahkan dari 400 dia ke 6.000 tuh. Naiknya 1.200% dari 6 Desember. Jadi cuma butuh 2 bulan dia naik. Seperti itu. Kalau dilihat memang dia membentuk candle rejection seperti ini. Tapi sangat rawan karena volume juga nggak kuat. Kalau saya lebih menunggu untuk wait and see MSIN ini di 5.200 ini. Nah, saya akan tunggu dia uji area 5.200 baru tuh spec buy dan cut loss saja kalau dia jebol 5.000. Jadi cut lossnya paling mentok 5%. Target profitnya kalau beli di 5.200 tuh 5.600 sampai 6.000. Kemungkinan juga dia bisa konsolidasi tuh di area ini. Nah, ini kan terlihat dia gagal terus lewat 6.000. Nah, bisa area ini. Ini kebetulan ada rounding bottomnya. Jadi seperti itu ya. Kalau harga sekarang memang dia membentuk candle uji ya, bisa dibilang area support juga. Tapi ya nanggung lah ya. Karena cut lossnya di mana? Mau di 5.600 bawahnya bisa ada pantulan. Karena itu kemungkinan jadi area konsolidasinya. Kecuali jebol 5.200 itu peluang dia turun lebih dalam. Dan juga ini MSIN kan lagi mau mendekati EMA 20-nya nih, dinaikkan dulu sampai 5.200 nih. Baru nanti ada pantulan di situ. Dan kalau dilihat dari EMA CD juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross. Jadi ya wait and see dulu lah, harganya juga lumayan tinggi nih, rawan untuk dibanting turun. Jadi seperti itu untuk MSIN. Langsung saja ke saham ke-8, ada IATA yang hari Jumat ditutup terkoreksi 1,64% ke harga 182. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya IATA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat IATA apakah mungkin ada pantulan, bisa jadi, cuman kalau saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Mending cari saham lain, kecuali nanti dia bisa tutup di atas 180. Nah, itu coba aja spec buy. Selama di bawah itu, potensi besar dia bisa ke area supportnya memang ada di 170. Tapi sama, kalau saya lebih ke 160 ini ya. Karena naik turunnya itu sekitar 20 poin. Nih kan terlihat 200 terus dia mantul dari 180 sampai hampir 200 gagal turun. Ya dari 180 mungkin ada pantulan di 170, tapi kalau dia gagal lewat 180 dia turun lagi 160. Jadi atur aja bagaimana Bapak Ibu teknik jual belinya ya. Kalau mau beli di support pertengahannya ini, support minornya ya boleh juga. Karena ini dia sempat tuh hampir menyentuh 170 hari Jumat. Di 172 dia mantul ke 179. Itu kan lumayan juga 6 poin. Jadi bisa dapat tuh hampir 3% lebih. Nah jadi seperti itu. Tergantung Bapak Ibu lah bereaksi saat jam market untuk IATA. Kalau arahnya sepertinya dia akan membuat swing low-nya. Ya kalau benar-benar membuat swing low ya di 170 160. Kalau jebol itu berarti gagal swing low-nya bisa turun lebih dalam. Bisa ke 140. Jadi seperti itu aja untuk IATA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada MSCI yang hari Jumat ditutup ARB di harga 470. Kalau dilihat bid offernya ini sangat-sangat tipis dan sangat mudah dipermainkan oleh market makernya. Karena dia tahu berapa total punya dia dan berapa yang punya retail. Karena kalau nanti ada disusun bid offer kan dia tahu tuh totalannya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat ya MSCI akan ARB mungkin 2-3 kali lagi ya. Mungkin nanti di 440, kemudian 420 dan 400. Nah, di sini mungkin bisa jadi ada pantulan. Jadi ya wait and see aja dulu lah. Kecuali Bapak Ibu bisa perhatikan tuh jam market bisa bangun nggak dari ARB. Kalau dia bisa bangun dari ARB ya Bapak Ibu bisa ikutan. Nah ini kebetulan di 400 itu ada golden ratio-nya ya. Jadi kemungkinan ke situ 1-2 kali lagi lah di ARB dan bisa 3 kali. Karena MSCI juga sudah naik dari 282 sampai 560. Jadi dia udah naik 100%. Jadi kalau dia turun ya wajar. Ada yang
jualan. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, besok Minggu saya akan adakan kelas bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.